Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar panitera Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur, maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, Gemaria memang mendesak kepada raja supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerahmeel, Seraya bin Asriel, dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruh dan Nabi Yeremia, tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruh langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan. Engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak, sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya, dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem, dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya." Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruh bin Neria yang menuliskan di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu. Shalom saudara, mengapa Allah terus-menerus berbicara kepada umatnya? Bahkan sekalipun umatnya juga terus-menerus tidak mau mendengarkan segala sesuatu yang dikatakan oleh Tuhan. Kenapa saudara? Kenapa Allah tidak berhenti berbicara? Tapi kenapa Allah terus-menerus berbicara kepada umatnya? Saudara, itu karena Allah sayang kepada umatnya dan ingin supaya umatnya bertobat serta berbalik kepadanya. Kali ini saudara, Tuhan menyuruh Yeremia menuliskan firman yang telah Tuhan sampaikan melalui mulut Yeremia agar dapat dibacakan langsung kepada umatnya. Tuhan berharap bahwa mereka akan bertobat setelah mendengar tentang semua malapetaka yang Tuhan berikan bagi mereka apabila mereka tidak taat. Bila itu terjadi, Tuhan akan mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Dikatakan dalam Yeremia 36 ayat yang ketiga, barangkali orang Yehuda akan berhenti berbuat jahat apabila mereka mendengar tentang semua bencana yang akan kutimpakan ke atas mereka, maka aku akan mengampuni dosa dan kejahatan mereka. Tuhan berharap saudara, dengan terus-menerus berbicara, maka umatnya akan mendengar, akan berbalik, dan Tuhan akan memberikan pengampunan bagi mereka. Maka dalam hal ini, Yeremia menugaskan Baruk, sekretarisnya, untuk menuliskan firman Tuhan tersebut. Peristiwa ini terjadi pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim, tidak lama setelah Nebukadnezar mengalahkan Mesir di Karkemis. Ini menunjukkan
bahwa penguasaan wilayah Timur Tengah sudah mulai beralih dari tangan Mesir ke Babel. Jatuhnya Yehuda ke tangan Babel hanya tinggal menunggu waktu. Karena apa, saudara? Karena Mesir yang sudah diharapkan sebagai pelindung tidak dapat diharapkan lagi sebagai sandaran. Pada waktu yang tepat, saudara, ketika sedang diadakan puasa, Baruk yang diutus Yeremia ini membacakan firman Tuhan itu kepada semua pejabat kerajaan. Ketika mereka mendengar berita ini, saudara, mereka gempar. Karena firman itu mencelikan mata mereka akan situasi krisis yang sedang dihadapi oleh Yehuda. Di satu sisi, saudara, mereka sadar ini kesempatan untuk bertobat. Tetapi di sisi lain, saudara, mereka mengenal bagaimana Raja Yoyakim, sehingga Baruk dan Yeremia disuruh menyembunyikan diri. Barangkali Raja akan menangkap mereka. Nah, ketika, saudara, firman ini dibacakan kepada Raja Yoyakim, kira-kira bagaimana respon daripada Raja Yoyakim? Yeremia 26 ayat yang ke-23 katakan, begitu selesai membaca 3 atau 4 lajur, Raja memotong bagian itu dengan sebilah pisau kecil dan melemparkannya ke dalam api. Demikianlah dilakukannya terus sampai seluruh buku gulungan itu terbakar habis. Ngeri, saudara ya. Sudah tahu penderitaan di depan mata, sudah tahu Mesir yang dijadikan andalan, sudah dikalahkan oleh Babel, bahkan sudah diberikan firman Tuhan terus-menerus. Bukannya bertobat, bukannya berbalik kepada Allah, bukannya menyesali segala dosa dan kesalahannya, Raja Yoyakim justru menolak firman itu dengan cara membakar gulungan firman yang diberitakan kepadanya. Tidak habis pikir, saudara. Ada orang model begini, bahkan itu seorang raja. Sudah diberikan peringatan, tapi begitu keras kepala sehingga tidak mau balik. Sebuah peringatan tentunya harus diperhatikan. Seperti contoh, saat ada peringatan kebakaran di sebuah gedung, tentunya penghuni gedung harus segera bertindak dengan cepat dan tepat. Peringatan memperlihatkan adanya bahaya yang mengancam, saudara. Dan peringatan itu diberikan sebenarnya supaya orang yang diberikan peringatan itu selamat. Namun yang terjadi, saudara, walaupun sudah diberi peringatan, Raja Yoyakim tetap menolak peringatan Tuhan. Karena itu kemudian Allah menghukum dan menghapuskan keturunan Raja Yoyakim dari silsilah Raja Daud. Saudara, berita peringatan seharusnya direspon dengan penyesalan dan pertobatan. Namun ternyata bagi orang yang keras kepala, bagi orang yang wangkot, tidak cukup dengan kata-kata. Perlu hukuman, perlu tindakan yang nyata supaya mengerti kasih sayang Allah. Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara? Saudara, biarlah firman ini mengingatkan kepada kita. Setiap peringatan Tuhan, biarlah itu kita benar-benar perhatikan, saudara. Karena peringatan itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tidak perlu kita menunggu hukuman. Tidak perlu kita menunggu tindakan yang nyata. Cukup dengan peringatan kata-kata. Ketika kita berdosa, ketika kita salah, ketika kita keliru, kita segera bertobat dan berbalik kepadanya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur Tuhan, firman-Mu hari ini mencelikkan mata kami. Supaya kami tidak perlu mengalami seperti pengalaman yang dialami oleh Raja Yoyakim. Yang begitu keras kepala, yang begitu wangkot, sehingga tidak cukup dengan kata-kata. Walaupun Tuhan sudah memberikan peringatan, namun peringatan itu ditolak dengan cara firman yang ditulis dalam gulungan itu pun dibakar tiap gulungannya. Oh Tuhan, betapa sungguh umat yang model demikian menyakiti hati-Mu. Karena itu tolonglah setiap kami Bapa, ketika kami mendengar peringatan Tuhan melalui firman, biarlah kami bertobat, kami berbalik kepada Engkau, dan cukup hanya dengan kata-kata saja,
kami mengerti dan memahami kasih sayang Allah itu kepada setiap kami. Ampuni setiap kami Bapa. Tolong Tuhan, supaya kami memiliki hati yang lembut, supaya kami tidak mengeraskan hati terhadap segala peringatan dan firman Tuhan yang berbicara bagi setiap kami. Sehingga kami terus makin bertumbuh di dalam kehidupan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati.